biasa lapuk janji biasa mukia. Apa itu indak melawan hukum Islam dan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang dan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara tarang-tarangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Pi, ya. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan tuh biasa lapuk. Usahakan jembatan Batangkaran dia, jembatan basi pun bisa pakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mukir janji untuk tidak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, Mak, tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memukiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Nah, sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama lebih rancak dek kemenakan jo bahasa lain nambah bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi? Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya stek, Pak? Iya. Apa ke iku rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya, betul. Beliau wado? Ambo sendiri. Kebetulan. Perlu jambo. Iyo, Mak. Ya, silakan masuk. Jadi? Duduk. Terima kasih. Siagaran ya? Ambunan manelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iyo, Mak. Kampung gimana? Pekumbuah. Suku? Caniago. Kamanakan nambo. Walaupun kita balain daerah, tapi asah tu sabi urun Caniago kemanakan untuk perhatian. Kalau bayi itu tapik bana ambo memanggil mama kan? Tapik bana? Apa bah? Iko mama, kamang ganggu mama seketik. Nanda bah ada? Lah boleh ambo menyampaikan mukasih, Mak? Silakan. Macam iko mama. Ambo sedang madukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Oh ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basandi syarak basandi kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Rencak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba karagua nambo, Mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh, apa itu? Antaba kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balir minat untuk melanjutkannya. Sehingga, ya, ambo mencari Mamak Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yo meminta Mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber ku apa? Narasumber muka suitnya, orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh, pare tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan Amboko bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf, Mak. Sesudah ambo cari-cari, iyo Mak Datuk lah satu-satunya orang nan ambo arukkan. Jadi baringan Mamak membantu ambo. Tolong ambo, Mak. Ya, banyak ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana. Sedangkan ambo kok cuma tamatan SMA. Mbak mapi kayu bilah rasanya, ndak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal, Mak, sedangkan dalam adat. Insya Allah ambo bantu ya, sekadar kemampuan.
Areko carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Kalau tidak salah, Cako Kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan Kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu Mak, ajaran adat kita ko bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham nan tidak realis, batele-tele dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau indak lagi relevan untuk masuk kini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini Kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iyo. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam Kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usah a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Baswo ayah nan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kamari, Mak. Macam kau Kemanakan? Apa tuh, Mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu, barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan Kemanakan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Nah, ambo mulai dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau syarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat basani syarak basani kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam dan dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz jub makna. Ajarannya mengatakan kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, Kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka kitabullah yang dimungkasi di siko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indak bisa diterima. Oke, ambo paham. Lupa Kemanakan? Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Begitu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya adat. Nah, mari kita tinjau historis adat basani syarak basani kitabullah. Pada awal adat basani syarak basani kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Paguruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi padri, golongan paripaga oleh para panglima anak buah harimau nan salapan, dan golongan agamo dari seantero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agamo indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau itu, mangga kok indak dikatakan saja adat basandi Quran? Kan beres. Itulah Hinyo Minangkabau Kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira Kemanakan? Masalah pengertian kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajale keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang,
Maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak nandata dan karet supaya tagaknya rumah menjadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisalkan Islam. Yo, Nan manan dulu adat juga kamu. dulu adat. Bako begitu. Nah, Islam baru masuk ke tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa nan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau. Bako bantu tuh, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan. Tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabalia. Yaitu wakatu maraki pakayu nalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sanganyo digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Stek. Oh, baik tuh. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak adat tuh. Masalah apa leh? Kalaulah adat basandi syarak basandi kitabulah itu diamalkan, maka bajalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya. Tapi ternyata orang awak tidak konsisten bapendirian. Orang Minang alun memaluk Islam sajaro kaafah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok jesalero. Tapi kok rasuka pai dimutahkan. Coba dia contoh. Papatah nan mengatakan, titi biasa lapuk janji biasa mukia. Apa itu indak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, ya, tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan itu biasa lapuk. Usahkan jembatan Batangkaran dia, jembatan basi pun bisa pakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mukir janji untuk tidak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memukiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, ba'a harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama nan lebih rancak dek kemenakan jo bahasa lain nambah bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang nan mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Aduh, Apa tuh? ada pula pituah nan samu mengkasihnya, yaitu ikara ditaguhi, janji ditapati. Ikara? Ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditaguhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, adik sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapuk, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadzan asli yonan tadi, biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuk, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang tabali kupiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak nitara. Tapi tukar kupiah jenang gadang naknya sesuai di kepala. Baik itu nan Minang. Lai paham tak pia? Iya, ambola paham, Mak. Sebenarnya paham begini. Iko cek lai ko mama. Atuh. Urang bapa sambahan. Apa orang pesambahan? Orang menyambah orang itu kan namanya syirik kan, Mak?
angku datuk parpatia disambah orang, apa ke mamak ko Tuhan. Mako sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau tulah terlanjur syirik. Makanya para lu tobat masal ma untuk membantu akidah. Alah, ada jo. Inggo itu dulu mak. Mungkasi menyambah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri, bukan itu. Tapi sekedar katu-katu penghormatan, seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi, ya ndak? Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu, sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan mamak kata-kata menyambah itu salah. Iyo, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, ndak boleh diago-ago. Maaf kemenakan. Sabananya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tapaso mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran mama bertanya, pernah ndak kemanakan mencalia orang Sumbayang di Munsaji? Di Musaji memang tampil orang Sumbayang mak. Bukan Munsaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parpati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Pernah ndak kemanakan mencelik orang menggunting baju? Ajo? Orang gila atau orang waras? Iya orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah, ya ndak? Batu ajuo mak. Bukan batu ajuo tapi sabana batu. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama mendanga apa yang salah menjadi batu. Umpama tadi orang sembayang mensaji, nan batu adalah salat. Sebab sembayang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di mensaji, kau nak sembayang pakai kelenteng. Lah paham ambo kini mak. Lah mengerti bana ambo kini itu. Kato-kato 1001 menyatakan jumlah nan sangat banyak. Yo. Padahal barangkali nak sampai 10 kan bantu tu mak. 1001 masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang yang syarik dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya mak. Ambo tata ruang di batu ketek. Dek batu ketek mengkonya mana ruang, aku di batu gadang talan tuang namanya. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di karikel nan cako. Kok kata tata ruang juga di batu lain pula.